Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf bertanyanya di luar tema. Mangga, aku maafkan. Bagaimana cara menghadapi saudara yang ngambekar atau yang bermusuh? Bu, bagaimana menghadapi saudara yang musuhan sama kita? Bu, tadi saya sampaikan, yang namanya orang kena musibah, kena ujian, ujian datang dari orang terdekat. Tadi Ibu dengarkan saya ngomong, dari suami, dari istri, dari anak pertama, dari emak, bapak, kakak, dari ipar, dari mertua, dari mantu, dari saudara. Ini pasti ada. Kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Muluk ayat 2. Untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Nah, kalau ujian datang dari orang jauh nggak akan kena. Sengaja oleh Allah kita diuji dengan orang-orang terdekat kita biar kegeseknya sering. Coba kalau tetangga jauh kapan lu kegeseknya? Nggak pernah. Tapi suami, istri, anak, saudara kandung, ayah kandung, mertua, ipar kan sering ketemu, sering berhubungan. Dari mereka kita diuji. Ibu bilang bagaimana menghadapinya kalau ada saudara memusuhi kita. Sekarang ketika kita bergaul di masyarakat, jangan hanya menilai orang lain salah, tapi berkaca dulu apa kesalahan saya. Nggak bakal ada asap kalau nggak ada api. Kenapa dia marahin gue? Ngapa dia marah sama saya? Apa kesalahannya? Koreksi, tanya apa membuat dia marah. Kalau kita tahu yang membuat dia marah ini, kita datang minta maaf, kemudian perbaiki keadaan. Seandainya benar-benar kita tidak melakukan kesalahan, tapi dia benci sama kita, boleh jadi dia iri dengan apa yang terdapat dalam diri kita. Caranya bagaimana? Bukan makin menjauh, tapi rangkul. Kalau kita benar orang yang bertakwa, Anda lihat Ali Imran 134. Wal kadhibil ghaib wal afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya. Orang yang kuat yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bu, bagaimana mengatasi emosi kita? Rasul mengatakan, ayya bu'amman dolamaka wa tu'timan haramaka wa tasila man qata'aka. Maafkan orang yang zolim sama kamu, berikan sesuatu orang yang pelit sama kamu, hubungkan silaturahim dari orang yang memutuskannya denganmu. Kita lihat nih muludan, Rasul mengajarkan satu, ayya bu'a amman dolamaka. Ada orang zolim, ada orang jahat memusuhi kita padahal kita tidak berbuat salah. Rasul mengatakan maafkan kesalahan orang yang zolim. Kalau orang itu baik sama kita, kita baik sama dia, enak apa enak? Tapi orang zolim, orang jahat kepada kita, kita memaafkan mereka, ini berat. Tapi di situ pahala yang besar yang Allah berikan. Inilah gunanya maulid. Rasul memperbaiki akhlak kita. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak 2. Wa tu'timan haramaka. Berikanlah sesuatu orang yang pelit, yang mengharamkan makanan. Kalau ada orang dikit ngasih, dikit ngasih. Kalau kita punya makanan, ngasih dia enak nggak? Enak. Saling mengasihi. Tapi ada orang pelit. I-nya 7. Pelit banget kolor hijau. Saking pelit-pelitnya, gua tahu di gang ini pasukan hijau. Saking pelit-pelitnya. Maaf, kalau kita ngasih orang yang benar-benar pelit, koret, kedekut, meregese, buntut kasiran, pantatnya ejo, kira-kira berat apa berat? Tapi di situ pahala yang banyak. Jadi kalau kita ngasih sama orang yang suka ngasih mah biasa, tapi ngasih sama orang yang pelit berat.
berat tapi pahalanya besar. Watasila man qata'aka, hubungkan silaturahim dengan orang yang putuskan denganmu. Yang namanya silaturahim bukan berbalas kunjungan. Dia datang ke rumah saya datang ke rumah dia, ibu datang ke rumah saya datang ke rumah ibu, itu berbalas silaturahim. Orang silaturahim kita berkunjung, ngebales kemarin silaturahim. Silaturahim yang sesungguhnya Rasulullah menyatakan orang yang memutuskannya silaturahim dengan kita, kita menghubungkan silaturahim. Dia marahan sama kita, dia nggak mau bertemu dengan kita, kita berkunjung minta maaf walaupun kita merasa tidak bersalah. Inilah silaturahim yang sesungguhnya berat, sangat berat buat kita, tapi Rasul mengatakan pahala yang paling besar buat kita. Selama ini kita suka salah nyangka silaturahim ke rumah si Anu, padahal si Anu bolak-balik ke rumah kita. Itu bukan silaturahim sesungguhnya, itu mah berbalas kunjungan. Silaturahim sesungguhnya orang tadi marah sama kita, musuhan sama kita, ibu datang, jadi ibu nyosor permasalahan yang musuhi, bawa yang dia doyan, dia jalan cendol hejo, mawa, dia doyan duren montong, mawa, gitu, hehehe, begitu, ini kan muludan. Contoh bagaimana Rasul mengatakan kepada kita, pakai oleh kita, amalkan, saya jamin insya Allah. Dia bilang, empok gue musuhin dia, dia datang mulu, lama-lama dia manusia biasa, lumer, iya pok, duduk pok, gitu pok, oke pok, tenang pok. Terima kasih Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berikut sok.